Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Justina, Bu Velen, dan Bu Jessica yang kemudian mengadakan acara pelatihan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ucapan terima kasih juga kepada Pak Fahmi dan Pak Kemdi sebagai moderator untuk kemudian mensukseskan acara ini. Dan besar harapan saya kepada teman-teman semua yang menjadi peserta pelatihan pembangkit listrik tenaga surya mengikuti acara ini sampai dengan selesai, agar kemudian apa-apa yang kemudian kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman peserta pelatihan, agar dapat diaplikasikan di sistem PLTS maupun di teman-teman yang nanti akan terjun di bidang PLTS. Melalui kesempatan ini, sebelum masuk ke materi, saya izin perkenalkan lagi. Saya teringat dengan sebuah pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, ya gitu ya. Jadi nama saya Muhammad Faidul, saya sebagai project engineer di Sedayu Solar. Saya join di Sedayu itu di tahun 2022, ya, udah lumayan lama dan hari ini udah genap 2 tahun di Sedayu. Nah, Sedayu Solar itu merupakan sebuah perusahaan EPC dan developer. Nah, teman-teman di sini mungkin udah pernah dengar istilah EPC dan developer. Nah, EPC itu adalah uh, singkatan dari engineering, procurement, dan construction. Nah, di engineering biasanya kami menawarkan sebuah desain, kemudian perhitungan serta analisis tentang baik itu di civil engineering, kemudian di electrical, dan juga mechanical. Nah, itu yang kemudian menjadi topik yang untuk engineering. Kemudian yang kedua adalah procurement. Procurement ini sebenarnya di bagian pengadaan barang dan jasa, dan biasanya kami menawarkan sebuah paket sistem PLTS, dan itu diadakan oleh teman-teman procurement. Kemudian yang terakhir adalah construction. Construction ini adalah membangun sebuah project atau plan. Kemudian yang terakhir adalah developer. Nah, developer ini sebenarnya lebih ke pengembangan sistem PLTS, dan biasanya kami invest di sistem PLTS. Nah, seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya hormati. Nah, Sedayu Solar itu udah berdiri dari tahun 2009 dan udah mendapatkan penghargaan dari beberapa organisasi internasional, dan di tahun 2024 kami sudah menyelesaikan proyek kurang lebih 250 proyek dengan sukses rate 100%, baik yang on-grid, off-grid, dan hybrid dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Sedayu Solar kami menyediakan dua skema pemasangan PLTS. Yang pertama itu adalah sistem boleh putus, dan biasanya di sistem boleh putus ini kami menyediakan satu paket atau satu sistem PLTS dengan garansi tertentu. Biasanya kami memberikan garansi 1 tahun atau 2 tahun, tergantung dari perjanjian yang kemudian kita telah sepakati bersama klien. Yang kedua ini sedang menarik untuk kemudian kita bahas, karena di sistem rental ini kami menyediakan satu sistem yang cukup teman-teman klien itu menyediakan lahan untuk kemudian dibangun sistem PLTS. Jadi klien itu menyiapkan area untuk kemudian dipasangkan PLTS, kemudian kami menginstal sistem PLTS tersebut. Biasanya kami masih waranti itu sampai 25 tahun, ada juga 10 tahun. Nah, tergantung di perjanjian bersama klien. Nah, ini adalah salah satu proyek yang kami sudah install di
elang perdana di Bogor. Ini kapasitasnya 5 megawatt peak. Ini adalah commissioning di tahun 2021 dan uh, masih beroperasi sampai saat ini. Kemudian ini Central Market, lokasinya ada di Jakarta di Pantai Dekapuk. Ini kapasitasnya 425 kWp. Ini juga on grid. Dan ini merupakan salah satu skema protes yang kita tawarkan dengan sistem rental dan commissioning di bulan kemarin di tahun 2024. Nah, ini adalah salah satu proyek dari UNDP dari 7 lokasi yang kemudian tersebar di Sulawesi Tenggara dan ini dipasang di daerah terpencil dan ini adalah peltes grid yang tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, di mana posisi project engineer? Nah, ini sedikit menarik untuk kemudian kita bahas. Nah, sebelum kita mengetahui di mana posisi project engineer, kita harus tahu dulu tugas seorang project engineer itu apa sih? Yang pertama, project engineer itu melakukan site survey. Kemudian yang kedua adalah feasibility study. Dan yang ketiga adalah detail engineering. Dan yang keempat adalah supervisi. Yang kelima adalah membuat report. Dan yang terakhir adalah commissioning. Nah, di site survey, biasanya seorang project engineer itu kita melakukan kunjungan lapangan. Jadi setelah kita mendapat list dari sales engineer bahwa ada klien yang kemudian akan dipasang PLTS. Jadi tugas kita sebagai project engineer itu kita akan melakukan kunjungan ke lapangan, mengecek apakah siap untuk kemudian dipasang PLTS dengan berbagai macam medan dan kondisi lapangan yang berbeda. Ya, itu adalah sebagai tugas seorang project engineer. Jadi di situ kita lihat luas area yang kemudian dipasang PLTS, kemudian strukturnya apa, apakah dipasang di atap atau di ground mount. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah feasibility study. Nah, di feasibility study ini kita melakukan kajian teknis, terutama di electrical, kemudian juga di civil engineer. Jadi kita itu melakukan suatu kajian teknis, apakah dengan hasil survei tadi, misalnya kita sudah dapat dengan kapasitas sekian ini, layak untuk kemudian dipasang di daerah atau lokasi tersebut. Jadi di situ kita hitung berapa kemudian kapasitas modul yang kemudian bisa dipasang atau diinstal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah detail engineering design. Nah, di detail engineering design ini kita harus punya basic design, terutama di aplikasi AutoCAD. Nah, pasti teman-teman mungkin sering jumpai aplikasi AutoCAD. Ya, itu adalah basic dasar untuk kemudian aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, tools yang biasa kita gunakan adalah SketchUp. Nah, biasanya SketchUp ini kita untuk mendesain bentuk objek 3 dimensi. Dan biasanya supaya kalian itu menarik perhatian untuk kemudian dengan desain kita yang yang sudah kita buat, biasanya kita buat 3 dimensi supaya kelihatan cantik dan menarik. Seperti itu. Ya, teman-teman. Sorry. Saya lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Oke. Kemudian yang keempat adalah supervisi. Nah, supervisi ini adalah memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Biasanya di supervisi ini kita memimpin beberapa teman-teman vendor dan para pekerja yang kemudian akan melaksanakan sebuah konstruksi pembangkit listrik tenaga surya.
Nah, tugas kita di supervisi ini adalah kita harus memastikan bahwa sistem peltes yang akan kemudian dibangun itu harus sesuai dengan detail engineer design yang kita buat. Nah, kalau misalnya suatu waktu-waktu misalnya ada perubahan, misalnya modulnya harus di sebelah kiri, ternyata nggak muat, dan kita pindahkan di bagian kanan, nah itu tugas kita sebagai supervisi untuk kemudian melakukan uh, pemindahan suatu posisi modul surya tadi, dan kita akan melakukan tanda tangan di situ ya, sebagai seorang project engineer. Dan kita harus punya justifikasi kenapa harus dipindah di daerah tersebut, di posisi tersebut yang semulanya misalnya di sebelah kiri dipindahkan di sebelah kanan. Dan itu tugas kita sebagai project engineer supervisi. Kemudian yang kelima adalah report. Nah, ini di report ini biasanya kita buat report harian, kemudian uh, mingguan, bulanan, dan report ini biasanya kita report progres pekerjaan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah commissioning. Nah, di commissioning ini uh, kita biasanya memastikan sistem ini sudah siap dipakai atau tidak. Seperti itu. Teman-teman peserta yang sama-sama berbahagia. Kemudian teman-teman project engineer itu harus punya basic engineer. Nah, yang pertama yang kita harus kuasai adalah photovoltaic system. Ya, pembangkit listrik tenaga surya ya. Ini harus kita kuasai dulu. Kemudian teman-teman harus kuasai juga rumus dasar elektrikal. Kemudian yang terakhir adalah desain. Nah, itu merupakan basic seorang project engineer bagi teman-teman yang kemudian ingin berkarir di energi baru terbarukan, khususnya di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang kita akan masuk di materi inti. Jadi, karena kita bahasnya sistem voltage, ini tentunya voltage itu menjadikan matahari sebagai sumber listrik. Apa itu energi matahari? Energi matahari adalah energi yang dihasilkan oleh matahari berupa cahaya atau foton dan panas. Energi matahari tidak akan habis, maka energi matahari juga disebut energi terbarukan. Nah, sebenarnya energi matahari ini adalah punya potensi yang sangat besar di kehidupan kita, baik itu untuk tumbuhan, kemudian hewan, dan makhluk hidup ya. Lalu bagaimana energi matahari menjadi energi listrik? Pada pembangkit listrik tenaga surya, energi matahari diubah menjadi energi listrik adalah cahaya matahari, sedangkan panas matahari berlebih justru bisa mengurangi performa modul surya. Suhu yang ideal untuk panel surya adalah 25 sampai 35 derajat Celcius. Jadi, teman-teman juga perlu ketahui bahwa panas berlebih atau matahari yang terlalu panas itu justru mengurangi performa modul surya, dan biasanya terjadi losses di arus di sisi pengeluaran tegangan DC-nya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana modul surya itu menghasilkan listrik. Jadi ada matahari, kemudian di sini itu ada elemen sistem yang kemudian dirangkai secara seri dan paralel, yang kemudian menghasilkan tegangan dan arus DC. Nah, ini adalah potensi energi matahari yang ada di Indonesia. Nah, intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter kuadrat per hari di seluruh wilayah Indonesia. Jadi rata-rata
intensitas radiasi matahari di Indonesia itu sekitar 4,8 kWh atau 4.800 watt hours. Nah, inilah tabel radiasi matahari di berbagai daerah, dan yang paling tertinggi itu ada di Bali dan Nusa Tenggara. Sini sampai 7,5 ya kWh per hari. Lumayan besar untuk potensi pembangkit listrik tenaga surya ya. Kemudian di Sumatera itu ada 6,5 paling tinggi ya per meter kuadrat. Nah, jadi sedikit menarik nih. Jadi per bulan kemarin di Mei 2024 melalui Kementerian SDM dalam hal ini Direktur Jenderal Ketenagalistrikan telah merilis sistem kuota klaster untuk pembangkit listrik tenaga surya dari tahun 2024 per hari ini sampai tahun 2028 itu sebesar 5.756 megawatt. Nah, jadi sedikit menarik. Jadi untuk tahun 2024 itu pemerintah telah memberikan kuota untuk pembangkit listrik tenaga surya itu 901 megawatt peak. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini adalah kuota PTS yang kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang paling besar itu ada di Jawa, Madura, dan Bali. Kapasitasnya itu sampai 825 mega, ya lumayan besar. Kalau di Sumatera itu kapasitas PLTS yang untuk kuota itu 35 mega, jadi lumayan besar ya untuk daerah Sumatera juga. Jadi untuk pembagian sistem klaster kuota PLTS ini per hari ini sepertinya udah agak kada lagi, dan menariknya pengajuan itu hanya bisa dilakukan 1 tahun 2 kali, yaitu di bulan Januari dan Juli. Jadi kami sebagai pengembang protes, jadi kami hanya bisa melakukan 2 kali pengajuan, yaitu di bulan Januari dan Juli. Jadi kami menyiapkan dokumen-dokumen teknis yang kemudian nanti kita submit di sistem PLN, dan kita mengejar kuota jangan sampai nanti ketinggalan dan udah habis. Dan per hari ini kuotanya udah habis ya, karena lumayan banyak kemudian IPC-IPC yang kemudian submit plan-plan mereka di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, teman-teman sekalian yang hormati, apa saja solar system installation? Nah, solar system installation itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah on-grid system, kedua adalah off-grid, terakhir adalah hybrid. Nah, yang paling gencar sekarang ini adalah sistem on-grid, karena sedikit menarik karena tidak memerlukan biaya yang begitu besar untuk kemudian membangun sistem PLTS. Ya. Jadi di sistem on-grid ini, sistem PLTS yang terhubung langsung ke jaringan listrik PLN. Jadi kita masang PLTS itu langsung terhubung ke jaringan listrik PLN. Nah, yang kedua adalah sistem off-grid. Sistem off-grid ini adalah sistem PLTS yang hanya menggunakan energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi. Jadi sistem PLTS off-grid ini terpusat dan biasanya dipasang di daerah-daerah terpencil yang kemudian belum ada listrik PLN. Kemudian yang terakhir hybrid. Nah, hybrid ini adalah sistem PLTS yang terhubung oleh beberapa pembangkit atau beberapa grid, ada PLN, ada generator, kemudian baterai. Nah, ini adalah sketsa untuk pembangkit listrik tenaga surya yang on grid. Nah,
Jadi ada modul surya, kemudian ada inverter grid. Nah, inverter grid ini adalah output DC dari modul surya itu dikonversi langsung menjadi arus bolak-balik arus AC dan langsung terhubung ke sistem instalasi rumah kita dan nanti akan diteruskan ke sistem jaringan PLN. Nah, biasanya di sini itu dipasang KWH ekspor impor bagi pelanggan protection grid system. Dipasang KWH ekspor impor untuk kemudian mencatat berapa besar kemudian energi tes yang kemudian diredus untuk kemudian membekap sistem atau beban yang kemudian kita pakai di rumah. Jadi tujuan dipasangnya sistem monogrid ini adalah untuk kemudian mengurangi tagihan listrik bulanan kita. Nah, gimana kalau misalnya sistem palet ini terputus atau tiba-tiba padam? Nah, sistem PLTS on grid, ketika sistem PLN ini putus atau off, nah sistem PLTS ini langsung padam ya. Sebenarnya tujuan utama kenapa sistem PLTS on grid, terutama di inverter ini langsung off juga ketika sistem PLN off, sebenarnya lebih ke sistem proteksi. Ya, dan itulah sebabnya biasa kita pastikan bahwa sistem inverter ini punya satu sistem proteksi yang biasa disebut dengan anti-landing. Jadi eh, mengisolasi diri supaya tidak terhubung ke jaringan listrik PLN. Jadi kalau misalnya si inverter ini tidak padam, ini bisa membahayakan seorang atau pekerja PLN yang kemudian memperbaiki sistem jaringannya ketika ada masalah atau trouble di jaringan mereka. Dan mereka mengungkap bahwa sudah tidak ada suplai tegangan dari manapun, dan ketika jaringan listrik voltage ini inverternya masih hidup dan masih mensuplai listrik, ini akan membahayakan pekerja. Kemudian yang kedua adalah off-grid system. Nah, off-grid system ini sini memakai dua inverter. Ya, bedanya di sini di off-grid ini kita hanya menambahkan baterai sebagai media untuk kemudian menyimpan energi listrik yang kemudian dihasilkan oleh modul surya. Di sini ada modul surya, kemudian ada charge control di inverter untuk mengisi baterai, dan dari baterai sebelum disalurkan ke beban ada namanya grid inverter lagi yang mengubah dari DC ke AC sebelum terhubung ke beban. Nah, kemudian di sistem off-grid, kita mengenal yang namanya AC coupling dan DC coupling. Apa sih yang membedakan AC coupling dan DC coupling? Yang membedakan itu adalah di sisi sini, di AC busbarnya. Jadi AC coupling itu seluruh perangkat itu terhubung di AC busbar. Di AC coupling seperti ini, jadi ada modul fotovoltaik, kemudian ada inverter jaringan dari DC ke AC. Ini langsung dikonversi ya dari DC ke tegangan AC. Dan di sini udah AC ya. Dan kemudian di sini dipasang lagi satu inverter baterai. Jadi inverter baterai DC AC ini ya bidireksional, bisa dua arah, bisa DC, bisa AC. Ya, seperti itu. Ini adalah baterainya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sistem DC coupling. Nah, DC coupling seperti ini. Jadi terhubung di sisi DC ya, semua perangkat terhubung di sisi DC. Jadi di
DC coupling itu agak sedikit rumit ya untuk wiring instalasinya, dan eh, dari sisi biaya juga lebih mahal ya untuk DC coupling. Jadi ini adalah pembuluh surya kemudian DC ke DC. Jadi ini langsung DC ke DC untuk kemudian mengisi baterai, dan ketika baterainya udah full dia akan mensuplai ke beban AC. Dan yang terakhir adalah hybrid. Hybrid ini menghubungkan beberapa pembangkit, kemudian ada generator, ada baterai, kemudian ada jaringan utility. Jadi ketika sistem misalnya ada beberapa yang padam atau off, misalnya di sisi grid padam atau generator padam, masih ada backup baterai. Jadi kalau dari keandalan sistem sebenarnya lebih bagus untuk sistem ini, cuman biaya yang kemudian kita harus invest di awal itu adalah lebih besar. Uh, Mungkin langsung ada yang mau ditanyakan sebelum masuk di dasar-dasar listrik, Pak Fahmi? Oke, baik. Terima kasih Pak Idul atas penjelasan materi mengenai pengalamannya, bagaimana sih dari seorang project engineer dan mulai masuk ke dasar-dasar solar PV tadi Pak ya. Pembahasan yang sangat menarik. Oke. Ya. Nah, nah kali ini coba kita lempar ke teman-teman, baik dari para partisipan, baik dari Ambon, Lotim, Banda Aceh, maupun ada mungkin alumni dari Ternate, ataupun para partisipan lainnya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan kepada Pak Faidul. Silakan untuk dua penanya. Silakan acungkan atau raise hand-nya atau acungkan tangannya di kamera dan nanti akan saya. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan dari Ambon, Pak Cembris. Izin Pak Fahmi, ada penanya Silakan. dari siswa dari Ambon. Mohon izinnya. Ya, silakan Pak. Ya Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Fenki Manuel Tomatala dari BPVP Ambon, kejuruan PLTS Pak. Ya Ya, Pak, silakan. pertanyaan saya di sini terkait suhu yang ideal Pak. Pertanyaannya, apabila seandainya suhu rendah dan posisi site PV berada di pegunungan, apakah punya pengaruh ke produksi listrik? Jika pengaruh, apa saja langkah yang harus dilakukan pada site tersebut? Ya Pak, sekian dan terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya, yang kedua, silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya. Silakan, ada lagi, Bapak Ibu. Ya, dari Aceh. Ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Di Aceh ya. Aceh. Oke, silakan. Pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi Maulidia dari BPPB Banda Aceh. Ingin bertanya, bagaimana jika pemasangan PLTS di area gurun pasir atau di daerah dingin seperti Kutub Utara, apakah bisa dibangun PLTS? Jika bisa, bagaimana pengaruhnya? Dan jika tidak, itu karena apa? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya dari BPPB Banda Aceh. Gimana Pak Faidul, langsung kita jawab. Oke. Ya, jadi Bisa diulang pertanyaan yang kedua tadi. Itu di saya mana, di ulang gurun pasir ya? sambil saya ulang Pak ya. Jadi Ya, pertanyaan oke, Pak. pertama itu dari Ambon, teman-teman Ambon itu dari Fengki. Dia menanyakan bagaimana suhu yang ideal terkait pemasangan PLTS, dan apabila pemasangan PLTS tadi di pegunungan, apakah ada pengaruhnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari BPPP Banda Aceh, apa ini? Mungkin hampir mirip juga pertanyaannya Pak.
Jadi pertanyaannya itu bagaimana jika pemasangan PLTS di area gurun pasir atau di daerah dingin seperti mungkin kutub utara atau selatan, apakah bisa dibangun PLTS dan jika bisa atau tidak, bagaimana pengaruhnya? Mungkin hampir mirip Pak pertanyaannya. Silakan mungkin Pak Faidul langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Saya izin screen ya untuk datasheet modul Surya ya. Apakah terlihat? Belum Pak, belum. Bentar, Pak. Oke, coba. Tadi saya akan jawab dari pertanyaan pertama Ya, ya. sudah. Jadi suhu yang ideal untuk kemudian memasang sistem PLTS itu uh, di range berapa? Jadi acuan kita untuk kemudian menghitung suhu ideal itu sebenarnya di dataset sini. Ini ada modul Surya, Trina Solar. Nah, di modul Surya ini punya standar perhitungan dari pengujian dari pabrikan. Jadi ini diuji di temperatur 25 derajat Celcius dengan radiasi 1000 watt per meter square. Kemudian ada pengujian di 800 watt per meter square, kemudian temperatur 20 derajat Celcius. Jadi suhu yang ideal untuk sistem PLTS itu di 25 sampai 30. Mengapa demikian? Karena akan terjadi losses atau di output daripada tegangan listrik DC-nya. Nah, di sini inilah salah satu inilah kapasitasnya ya. Jadi ada 53 watt peak, kemudian 535. Nah, di sini temperatur radius pengujian itu di 1000 watt per meter square. Jadi temperaturnya ini 25 derajat Celcius. Nah, tegangan keluarannya itu PMP ya. Kita ambil contoh yang 530, 30,8. Ya, 30,8. Sedangkan untuk radiasi 800 watt per meter kuadrat dengan temperatur 20 derajat Celcius itu turun jadi 28. Ya. Jadi acuan kita perhitungan untuk kemudian memilih temperatur yang cocok untuk dipasang PLTS itu sebenarnya di sini dataset sini. Jadi kalau misalnya temperaturnya juga terlalu panas itu akan terjadi losses. Jadi biasanya akan terjadi losses di kabelnya di sorry. Lanjut Pak, Terus lanjut. seperti itu. Halo? Lanjut Pak, silakan. Ya. Nah, ini adalah satuan optik. Mungkin itu saja untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah cocok kemudian dipasang di gurun pasir? Nah, ini biasanya di Timur Tengah ya. Dan kita lihat kan di Timur Tengah itu cuacanya cukup panas. Dan sebenarnya mulut surya itu kalau temperaturnya juga terlalu tinggi, nah itu bisa short circuit karena suhunya terlalu panas. Justru kalau misalnya cuacanya mendung atau misalnya terhalang oleh pepohonan, di mulut surya itu ada namanya dioda bypass. Jadi tidak langsung turun begitu drastis untuk kemudian produksi listriknya ya. Jadi ada namanya dioda bypass untuk kemudian bypass
produksi dari modul surya. Jadi kalau misalnya dipasang di gurun pasir juga oke. Cuman kalau di mana tadi eh, di tempat yang kemudian bersalju, itu sangat tidak ideal sih untuk dipasang di situ. Kita kemudian memasang di suhu yang begitu dingin. Tapi kalau misalnya hitung produksinya tetap ada ya produksi surya walaupun itu kecil, tapi tidak efisien untuk kemudian dipasang di daerah yang kemudian bersalju. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator Pak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih Pak Faidul atas jawabannya. Ini jelas ya teman-teman ya, bahwa pertanyaan pertama dari Fengki tadi bahwa kalau suhu yang ideal itu sebenarnya sudah tercatat di dalam datasheet masing-masing modul panel. Jadi di datasheet itu sudah jelas bahwa kalau mau mencapai efisiensi yang tinggi, maka suhunya harus stabil gitu. Dan kalau misalnya suhu temperatur tadi terlalu panas, maka efisiensi juga menurun gitu. Kemudian untuk teman-teman dari Aceh, bahwa kalau misalnya sama seperti jawaban yang pertama tadi, bahwa temperatur itu, suhu itu kalau terlalu panas bisa menyebabkan short circuit di panel suryanya itu sendiri. Kemudian dan jika di tempat yang bersalju, tetap bisa produksi, tapi kurang efisien terkait dengan hasil produksi dari panel suryanya. Mungkin itu dari singkatan jawaban dari Pak Faidul gitu ya. Oke, mungkin kita cukupkan Pak untuk pertanyaan di sesi pertama ini. Kemudian silakan Pak Faidul untuk melanjutkan sesi berikutnya, sesi kedua untuk menyampaikan materi berikutnya. Silakan Pak Faidul. Tunggu ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah Pak, sudah terlihat materinya. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk di materi berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang kemudian ingin berkarir di PLTS juga harus punya dasar elektrikal dan paham mengenai sistem rumus-rumus apa saja sih yang dipakai untuk di penerapan sistem PLTS. Nah, di sini saya akan bahas rumus-rumus dasar elektrikal. Nah, di dasar-dasar elektrikal kita mengenal yang namanya tegangan, kemudian ada arus dan hambatan. Dan acuan perhitungan kita di rumus ini, ya rumus ketiga yang ini. Jadi tegangan itu apa sih? Tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik atau kutub diukur dengan 1 volt. Jadi tegangan itu muncul karena ada beda potensial antara satu kutub dengan kutub yang lainnya. Kemudian
Yang kedua adalah arus. Arus adalah pergerakan atau aliran muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif diukur dengan satuan coulomb per detik atau ampere. Yang berikutnya adalah hambatan. Jadi hambatan itu adalah ukuran resistansi terhadap aliran arus dalam rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm. Nah, ini ada ilustrasi yang membedakan antara arus, tegangan, dan hambatan. Jadi di sini ada dua wadah. Yang paling atas sudah volt, yang bawah adalah 0. Jadi hambatan itu yang ini, pipanya. Jadi besar dan kecilnya pipa itu yang dinamakan hambatan. Jadi semakin besar kemudian ukuran pipanya, maka laju air itu akan semakin besar, dan semakin kecil arusnya juga akan kecil. Dan di sini ada arusnya itu yang ini. Ya, sorry. Arusnya itu yang ini, aliran air ini. Jadi kuat dan tidaknya arus yang kemudian mengalir di pipa ini tergantung besar dan kecilnya pipa tersebut, dan ada yang menghalangi lajunya arus. Kemudian posisi tegangan ada di mana? Tegangan itu ada di sini, beda potensial atau beda ketinggian ini. Ya, jadi dari sketsa ini kita bahas bahwa dengan tegangan tetap, semakin besar hambatan atau ohm, semakin kecil arus yang bisa mengalir sebaliknya. Seperti itu. Nah, di listrik kita mengenal namanya arus DC dan arus bolak-balik. Ini arus DC atau direct current ya. Arus secara kondisi singkat direct DC. Ini DC adalah direct current, yang AC itu ada alternating current. Atau arus searah atau arus bolak-balik. Yang membedakan apa? Arus DC, aliran arus yang bergerak sesuai contoh yang ini ya. Jadi ini aliran arus DC. Satu arah ya. Kemudian arus bolak-balik seperti ini. Dia ada fase sinusoidal dan aliran arus yang berubah-ubah arahnya kalau ini arus AC. Dan biasanya arus AC itu kan di jaringan distribusi atau di sistem kebangkitan. Kan di sambungan rumah juga itu arus AC. Dan kita mengenal istilah listrik satu fase dan tiga fase. Apa sih yang membedakan antara listrik satu fase dan tiga fase? Nah, ini adalah listrik satu fase. Nah, satu fase itu sebenarnya fase itu adalah teman-teman mungkin biasa sebut dengan strom ya. Satu strom. Jadi satu strom dan tiga fase. Ada biasa sebut juga dengan api. Teman-teman installer pasti sangat familiar dengan istilah itu. Jadi satu strom dan tiga strom. Jadi kalau listrik AC satu fase itu menggunakan dua penghantar. Jadi dua penghantarnya itu adalah satunya adalah netral, kemudian yang stromnya adalah ini yang warna ilustrasi ada di sini ya. Ini listrik satu fase. Jadi biasanya di rumah tangga kita itu kan makanya di harus satu fase. Jadi satu fase yang kita pakai dari lampu, kemudian setrika dan lain-lain. Itu menggunakan arus listrik satu fase. Dan yang berikutnya adalah listrik tiga fase. Tiga fase ini adalah menggunakan tiga buah penghantar. Jadi ada tiga stromnya dan disimbolkan dengan R, S dan T. Jadi kenapa
harus di simbol R, kenapa harus simbol S dan T. Sebenarnya simbol ini acuannya adalah di PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Jadi perhitungan kita dan standarisasi kita itu acuannya adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik. Yang sekarang ini itu 2011. Ya, acuan penentuan ini fasnya itu R dan S-nya itu S, fase 2-nya S, dan fase 3-nya itu adalah T. Dan biasanya tegangan 3 fase itu udah 380. Nah, yang satu fase itu udah 20 volt. Jadi tegangan antara penghantar netral dan fase itu adalah 20 volt. Nah, dan untuk 3 fase itu 380 antara fase ya, 380. Dari 3 fase itu ini sebenarnya sumber satu fase itu berasal dari sumber 3 fase yang kemudian sebelum didistribusikan di rumah tangga. Biasanya sebelum masuk ke saluran distribusi itu PLN memasang trafo step down ya, trafo step down untuk kemudian membagi tegangan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Dan netral itu biasanya diambil di trafo. Netral itu enggak diambil dari sistem pembangkitan enggak, tapi netral itu biasanya diambil di trafo distribusi. Biasanya teman-teman instalator di pembangkitan di jaringan listrik PLN, netralnya itu diambil di bawah trafo distribusi. Jadi netralnya dari situ, dari tanah ya. Biasanya nancap stick rod atau tembaga ke dalam tanah ya, sebagai arus netral kemudian disalurkan di distribusi. Jadi sumbernya dari situ. Jadi sebelumnya itu 3 fase, kemudian dibagi per rumah itu udah 1 fase. Ya, seperti itu. Nah, di PUIL, di Peraturan Umum Instalasi Listrik, itu sudah membagi warna kabel berdasarkan aturan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik, berdasarkan warna kabel ya. Jadi untuk fase R, itu acuan kita di sini 2011 ini. Jadi untuk strom R itu warna hitam. Kemudian fase S itu warna coklat. Kemudian fase T itu warna abu-abu. Kemudian netral warna biru dan pentanahan. Netral dan pentanahan ini baik di tahun 2000 maupun 2011 itu masih tetap sama. Yang membedakan itu di warna kabel di fasnya. Karena hampir semua saat ini untuk warna kabel yang ini udah nggak ada lagi ya, kecuali mungkin di instalasi-instalasi yang udah lama dipasang, sampai sekarang masih ada juga. Dan sekarang ini warna kabel yang sering dipakai itu yang ini, hitam, kemudian ada coklat, ada abu-abu. Ya, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh satu rangkaian setiap satuan waktu. P itu adalah daya listrik, satuannya watt. Kemudian ada tegangan, V. Kemudian I itu arus listrik, satuannya ampere. Teman-teman pasti sering jumpai ini, biasanya di perangkat-perangkat elektronik, di template-nya, biasa di casan HP kan biasa ada tuh, dayanya berapa, tegangannya berapa, arusnya berapa. Nah, rumusnya ini. Rumus daya itu ada di sini. Segitiga yang ini ya, segitiga daya ini ya. Jadi, kalau kita mencari rumus daya, itu adalah V kali I. Daya itu terkalian antara tegangan dan arus. Nah, yang satu fase itu ditambah cos pi. Cos pi, faktor daya. Kemudian di 3 fase ditambah akar 3 dan cos pi. Nah, biasanya rumus itu pengaplikasiannya itu banyak. Dan
kita sering aplikasikan untuk perhitungan daya itu di menghitung kapasitas MCB. Nah, teman-teman mungkin udah pernah tahu MCB. Nah, ini adalah MCB nih. Biasa orang sebut sekring ya. Jadi MCB itu ada satu fase, ya satu pole, dua fase, satu fase. Jadi strumnya masuk di sini, netralnya di luar ya. Ini dua pole itu masuknya dua lubang. Jadi ada netralnya masuk ke sini, kemudian fase-nya juga masuk ke sini. Jadi dua-duanya diprotek ya. Fase netralnya diprotek. Kemudian ada 3 fase juga. Ini fase R, S, T. Jadi kalau di arus bolak-balik, ini walaupun ketukar itu nggak jadi masalah. Mau R-nya di sini, S-nya di sini, atau R-nya mulai dari sini, bisa juga. Gitu. MCB ini sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik. Nah, ini kita sering mengalami nih, biasanya di rumah tangga. Kita lagi misalnya nonton, kemudian kita nyalain kipas, kemudian ada AC, kemudian ada perangkat elektronik lainnya. Tiba-tiba sekringnya turun, MCB-nya turun. Nah, di situ fungsi MCB untuk kemudian membatasi beban yang kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, cara bacanya seperti apa? Ini kapasitas berapa, ini kapasitas berapa, yang ini kapasitas berapa. Nah, cara bacanya kita perhatikan di sini nih. Di bawah list hijau ini ada MCB C25. Ini kapasitasnya 25 ampere. Nah, ini untuk 3 fase ya, 25 ampere. C25 itu 25 ampere. Kemudian di satu fase itu ada C2. Ini 2 ampere. Artinya bahwa si MCB ini dia hanya mampu memproteksi atau membackup beban yang ada di rumah itu maksimal 2 ampere. Jadi dibatasi sampai 2 ampere ya. Lain halnya dengan 25 ampere. Ini akan batasi penggunaan yang di dalam rumah itu sampai 25 ampere. Nah, ini adalah perhitungan berapa sih kapasitas MCB yang saya harus pasang dengan daya sekian. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian perhitungan kapasitas MCB. Jadi di sini ada lampu 50 watt, ada 2 ya. Kemudian ada TV 200 watt, kipas 200 watt. Ini adalah daya. Jadi satuan daya itu adalah watt ya. Dia ada 50 watt, kemudian ada 2, ada TV 200 watt, kemudian ada kipas 200 watt. Nah, total dayanya itulah kita jumlahkan saja nih. 50 watt, 50 watt, ini 100, kemudian ditambah TV 200, tambah kipas 200, itu totalnya 500 watt. Jadi daya yang kemudian ada di rumah kita ini adalah 500 watt. Nah, acuan perhitungan kita untuk menentukan kapasitas MCB itu sebenarnya berangkat dari sini, di rumus daya ini. Ini untuk contoh kasus perhitungan MCB di rumah kita satu fase ya. Dia berangkat dari sini. Jadi kalau teman-teman ingin mencari berapa kapasitas ampere yang harus dipasang di rumah kita, ini ya. Jadi kita balik nih. Jadi kalau kita mencari arus itu untuk menentukan MCB, di sini arus itu daya di per tegangan. Dayanya berapa? Dayanya itu 500 watt. Jadi akumulasi total beban yang ada di sini itu 500 watt. Daya 500 watt. Kemudian tegangannya berapa? Nah, satu fase itu tegangannya adalah 220 volt. 220 volt. Kemudian kalau 3 fase, nah itu 380. Jadi hitungnya seperti ini. Jadi dayanya 500 di per 220, tegangannya cos P 0,85. Nah, cos P ini sebenarnya ini biasa PLN udah mengeluarkan
state bahwa KOSPI untuk rumah tangga itu tidak boleh lebih dari 0,85, dan kalau lebih dari 0,85 itu akan dikenakan biaya KVAR atau daya reaktif. Jadi udah dibatasi 0,85 untuk faktor dayanya. Jadi didapatlah nilai 2,67 ampere. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kapasitas MCB yang kita harus pasang di kita nih. Nah, MCB yang kita pakai berapa? Nah, ini cara baca MCB-nya tadi saya sudah jelaskan. Jadi cara baca MCB-nya ada di sini ya, C4 dan C2. Kita pakai yang mana nih? 4 ampere atau 2 ampere? Sebelum menentukan berapa ampere yang kemudian kita harus pasang, kita harus tahu juga bahwa kita jangan lupa masukkan faktor safety. Faktor safety itu biasanya kita ngasih range di 1,22 sampai 1,2 sampai 1,25. Jadi 120% sampai 125%. Inilah faktor safety. Makanya kalau nilai arusnya kemudian kita udah ketahui, kita harus kali faktor safety itu 105% atau 1,25. Jadi didapatlah 3,3 ampere. Jadi MCB yang kita pakai yang mana? 2 ampere atau 3 ampere? 2 ampere atau 4 ampere? MCB yang kita pakai adalah 4 ampere. Mengapa 4 ampere? Kenapa nggak pakai MCB 3,5 ampere? Nah, sebenarnya dari produsen MCB itu udah merilis kapasitas MCB yang kemudian kita harus pasang. Jadi ini contohnya Schneider. Jadi Schneider itu ada kapasitas MCB 2 ampere, kemudian 4 ampere, yang 3,5 nggak ada ya. Jadi ada 6 ampere. Nah, teman-teman juga harus tahu tuh MCB yang kemudian yang ada di pasaran itu di kapasitas berapa sih. Jadi ada 4 ampere, ada 2 ampere. Jadi MCB yang kita pakai untuk beban 500 watt itu adalah 4 ampere. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita pakai 2 ampere? Kita pakai 2 ampere. Nah, kita akan mengalami yang namanya di rumah kita akan mengalami current atau tegangan lebih atau daya lebih. Jadi si MCB ini akan trip atau off kalau dikasih 2 ampere. Jadi nggak cukup ya. Ini 3,3 ampere, 2,67, ini 2 ampere. Otomatis akan padam di rumah kita. Dan ini sering kita alami, dan hampir rata-rata masyarakat teman-teman itu nggak paham. Ini sekret rumah kenapa sering trip, kenapa sering off. Nah, sebenarnya itu dilihat dari berapa konsumsi daya kemudian terpasang di rumah si teman-teman kita. Lalu apa perbedaan antara energi listrik dan daya listrik? Jadi teman-teman sekalian, kita harus tahu juga perbedaan antara energi listrik dan daya listrik. Nah, daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian atau elemen tertentu dalam satuan waktu. Ya, di satuan daya listrik itu adalah watt. Jadi kW itu 1 kW. Jadi 1 kW itu 1000 watt. Ya, pasti teman-teman tahu juga ya. Kemudian energi listrik apa? Energi listrik adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja dalam waktu tertentu. Biasanya satuan energi listrik itu adalah watt hours. Jadi 1 kilowatt hours itu 1000 watt hours. Di rumus energi adalah daya dikali waktu. Jadi kalau teman-teman menghitung jumlah energi yang harus dipakai, itu rumusnya daya kali waktu.
Nah, ini salah satu ilustrasi perbedaan antara daya dan energi. Sini saya menyalakan lampu dengan daya 20 watt. Jadi di sini ada daya 20 watt selama 3 jam. Sehingga energi yang dibutuhkan si A untuk menyalakan lampu selama 60 watt hours atau 60 watt jam. Jadi 20 watt ini dayanya itu 20 watt. Nah, daya yang dibutuhkan selama lampu menyala. Jadi dayanya 20 watt. Kemudian 3 jam itulah waktunya. Jadi waktu untuk kemudian menyalakan lampu 20 watt itu selama 3 jam. Dan 60 watt hour, 60 watt jam, itulah energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu 20 watt selama 3 jam. Jadi dikali 3 saja ya, 20 kali 3, jadi total energi yang kemudian dipakai itu adalah 60 watt per jam. Jadi 20 kali 3, 60 watt. Nah, ini di terapannya biasa kita pakai untuk melihat berapa sih kapasitas baterai. Nah, di situ biasanya kita lihat acuan kita perhitungan itu adalah dari energi dan daya. Jadi di sini ada baterai. Nah, energi yang di baterai ini kan satuannya WH, nominal capacity 4.800 watt hours. Jadi si baterai ini punya energi sebesar 4.800 watt hours. Kemudian watt biasanya kita jumpai di sini 5 watt di lampu-lampu ya, penerangan 3 watt, 3 watt. Nah, kalau energi sebenarnya adalah halo, 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 Ya, lanjutkan Pak. sorry. Energi, nah ada di sini nih. Jadi 4.800 watt ini bisa bertahan berapa jam dengan daya yang variatif tersebut. Jadi energi itu kita bisa lihat di sini nih, 4.800 watt hours. Nah, jadi lama dan tidaknya energi yang tersedia di baterai itu tergantung berapa kemudian daya yang harus disuplai oleh si baterai, energi yang disuplai oleh baterai. Jadi, seperti itu. Dan teman-teman juga pasti jumpai yang namanya seri dan paralel. Nah, ini adalah rangkaian seri dan paralel. Jadi ada 4 modul surya dengan tegangan 2 volt, arusnya 1 ampere. Ini adalah rumus untuk menghitung rangkaian seri. Jadi tegangannya. Jadi teman-teman harus paham bahwa untuk rangkaian seri itu tegangannya nambah, sedangkan arusnya tetap. Ini teman-teman harus ingat nih. Seri yang kita pakai nih di dunia kelistrikan, khususnya teman-teman yang berkarir di voltage ya, di listrik. Ini adalah rumus dasar juga untuk kemudian pahami mengenai sistem voltage. Jadi, apakah sama terapannya dengan baterai? Sama. Jadi, mau rangkai seri dan di modul surya dan baterai itu sama nilainya. Jadi, kalau misalnya di baterai 2 volt, kemudian di modul 2 volt juga tetap sama. Jadi, mau dirangkai di baterai, di modul surya itu akan sama. Rumusnya tetap sama ya. Di V total itu ada 8 volt, jadi kita tambahkan aja nih, ada 4 modul. Jadi 2 tambah 2, jadi totalnya 8 volt. Kemudian arus totalnya itu sama, arusnya tetap. Lalu bedanya dengan paralel apa? Nah, paralel itu tegangannya tetap, arusnya naik. Nah, kemudian biasanya kita menggabungkan antara rangkaian seri dan paralel.
Dan kalau di lapangan biasanya kita tambahin satu box lagi di sini ya untuk rangkaian seri dan paralelnya digabung. Jadi ditambahin di sini. Jadi ini inputnya ada dua, outputnya satu. Jadi ada dua rangkaian seri masuk ke box DC, kemudian nanti outnya satu. Jadi di sini udah masuk rangkaian paralel ya. Jadi tegangannya jadi 8, kemudian arusnya jadi 2 ampere. Jadi nambah ya. Seperti itu. Teman-teman sekalian yang mati. Ini adalah penerapan seri dan paralel di sistem voltage. Di sini ada inverter 2500 watt. Jadi ada inverter 2500. Kemudian di sini ada modul surya 400 watt. Nah, rangkaian seri paralel itu sebenarnya penerapannya di sini. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah modul 400 watt untuk kemudian menghidupkan inverter 2500 watt. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa di inverter ada namanya tegangan referensi, dan di inverter itu punya nilai efisiensi untuk kemudian menghitung berapa tegangan yang cocok untuk menghidupkan si inverter ini. Jadi dia punya nilai efisiensi. Di sini tertulis 360 volt. Jadi kurvnya itu kalau di 360 itu lebih naik, lebih ke atas nih. Lebih tinggi. Efisiensinya bagus. Jadi dari kita sebagai project engineer, kita harus tahu nih berapa jumlah modul yang kita harus rangkai seri atau paralel untuk kemudian mencapai nilai 360 volt. Itu. Nah, ini adalah perhitungan jumlah modul yang kita harus pasang di rumah teman-teman misalnya dengan inverter 2500 watt. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Kita harus punya referensi tegangan di 360 volt. Ini adalah efisiensi terbaik untuk kemudian menghidupkan inverter. Jadi kita masukkan tegangan yang terbaik itu di 360 volt, efisiensi terbaik. Kemudian kita lihat di modul surya itu ada namanya maksimum power voltage. Ini adalah tegangan maksimal keluaran dari modul surya. Ya. Jadi 41,7 ini dari tegangan maksimal. Nah, untuk menghitung berapa jumlah modul, kita bagikan aja nih. Jadi efisiensinya 360 ya, 360 dibagi tegangan modul surya 1,7, didapatlah nilai 4,63. 8,63, sorry. Kita genapkan aja menjadi 8 piece. Jadi tegangan totalnya itu adalah, kita ambil 8 piece ya. 8 piece. Tegangannya berapa? 41,7 dikali 8 lembar. Jadi nilainya adalah 336. 33 volt. Jadi 3,6 volt ini kita lihat di sini nih. Efisiensi terbaiknya 360 sampai 500. Ini ya. Kali putus-putus ini 500. Jadi di sini ketahui, jadi tegangannya itu 333,6 volt dan efisiensinya itu 360 volt. Nah, jadi modul yang kemudian kita harus pasang dengan kapasitas inverter 2500 itu kita cukup butuh
8 lembar modul surya, kemudian menghidupkan inverter. Sebenarnya kalau kita berhitung efisiensi, modul surya inverter ini udah bisa hidup di tegangan 180 volt. Jadi nggak perlu masang sampai 8 lembar. Logikanya kan seperti itu. Jadi di tegangan 180 ini sudah bisa hidup inverternya. Tapi kan nggak efisien. Kita masang inverter 2500, inverternya cuma 3. Harusnya kita bisa efisien di anggaran, ya bisa kita turunkan jadi 1000 watt untuk inverternya. Seperti itu. Jadi satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa di perhitungan capacity modul surya itu ada namanya delay DC-AC ratio. Jadi perbandingan antara tegangan DC modul surya dan AC inverter. Nah, AC inverter itu 2500, sedangkan modul surya itu kita kali aja nih 400 kali 8, 3200. Jadi DC-AC rasionya itu 1,8. Jadi biasanya kami ngasih DC-AC rasio itu dinilai 1,05 sampai 3. Pertanyaannya, apakah bisa di bawah 1? Bisa saja. Cuman nggak efisien ya untuk kemudian memasang sistem voltage dengan DC-AC ratio di bawah 1. Pastinya kalau DC-AC ratio di bawah 1, modulnya harus dikurangi. Nah, kalau misalnya DC-AC ratio lebih dari 3, bisa saja. Cuman resikonya itu di lifetime inverter. Jadi namanya barang elektronik, jika dipaksakan dengan nilai yang seharusnya dia mampu untuk terima, itu melebihi kapasitas, akan mempengaruhi ke lifetime produk. Harusnya inverter ini bisa bertahan 10 tahun karena dipaksa dengan tegangan di atas range dari tegangan referensi inverter, maka umur inverter ini umurnya bisa berkurang. Seperti itu. Jadi kenapa kita menentukan DC-AC ratio itu harus di bawah 3, lebih ke efisiensi sebenarnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, di tahapan project, biasanya kita itu ada namanya commissioning ya. Commissioning ini sebenarnya kita menentukan apakah layak dan tidaknya suatu peralatan atau sistem yang kemudian kita install. Jadi commissioning itu adalah kegiatan menilai kesiapan atau kelengkapan, kesesuaian, kelayakan sistem peltes baik berdiri sendiri ataupun dalam sebarangkali proses untuk mengetahui keandalannya. Jadi tujuan diadakan commissioning itu adalah untuk mengetahui seberapa mampu atau seberapa handal sistem yang kemudian kita bangun, apakah sudah siap untuk kemudian diserah terimakan ke klien atau pelanggan kita. Nah, biasanya di commissioning itu kita butuh detail engineering design. Jadi desain kita yang sebelumnya termasuk yang sudah direvisi ini, kita harus punya dokumen itu sebagai acuan kita untuk kemudian memverifikasi data yang kemudian kita desain dengan aktual di lapangan. Jadi acuan kita itu di DED ya, detail engineering design. Kemudian yang kedua adalah alat ukur. Jadi commissioning itu kita harus siapin alat ukur. Yang terakhir adalah commissioning test. Nah, sebenarnya 3 item ini yang kita perlu siapkan sebelum commissioning test. Apa saja alat ukur yang kemudian harus kita pakai saat commissioning? Nah, ada tang ampere yang biasa kita pakai ya. Tang ampere, ada air tester, kemudian insulation tester. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Tang ampere ini kita bisa mengukur tegangan, kemudian arus,
Nah, di tang ampere ini kita bisa menghitung tegangan DC dan AC ya. Jadi cara penggunaannya itu kita eh, putar aja nih selector switch. Ini arahnya di ampere, berarti ini posisinya lagi menghitung arus yang kemudian terpasang. Kemudian di sini ada fade. Ini VAC ya, karena ada gelombang sinusoidalnya di sini ya. Inilah untuk menghitung tegangan AC. Yang ini garis 2, ini adalah untuk tegangan DC. Dan tang ampere ini kita bisa ngetes continuity ya. Apakah ini kabel ini tersambung atau enggak, kita bisa tes menggunakan ini. Jadi kita putar selector switch-nya di ini nih, alarm ini. Jadi kalau misalnya kita mengetahui apakah ini kabelnya terhubung atau enggak, kita putar aja yang ke selector switch-nya di sini. Dan kalau misalnya terhubung, ini pasti bunyi nih. Si tang ampernya, tang amper atau telemeterinya akan bunyi. Itu. Kemudian ada namanya artestar. Nah, artestar ini untuk mengukur grounding atau tahanan. Ini adalah cara pengukurannya. Jadi di artestar itu ada 3 stick kita pasang ya. Dan jaraknya itu 5 sampai 10 meter per stick ya. Oke. Ini adalah insulation tester. Ini untuk mengukur tahanan isolasi ya. Jadi tahanan isolasi ini tujuannya untuk mengukur apakah ada short circuit atau hubungan singkat terhadap kabel-kabel yang kemudian kita pasang. Jadi biasanya nilai yang sangat bagus untuk nilai insulation tester yang paling bagus kita adalah tak terdefinisi atau 0. Kalau misalnya nilainya besar, itu kita harus perlu cek tuh. Yang sampai ada kabel yang terkelupas, kemudian ada yang kemudian kita salah pasang, bisa ketahuan dari sini ya. Itu materi dari saya. Untuk materi kedua ini, mungkin ada yang kurang jelas, saya serahkan ke moderator untuk kemudian menanyakan ke teman-teman yang belum paham atau belum mengerti atau kurang jelas, saya serahkan ke Pak Fahmi. Baik, terima kasih Pak Faidul atas penyampaian di session kedua ini, materi kedua ini, materi yang sangat menarik ya, teman-teman ya, Bapak Ibu, terkait tentang rumus dasar listrik, kemudian tentang commissioning juga, hingga commissioning tadi dibahas gitu. Nah, sekarang kita kembalikan ke teman-teman, baik itu dari teman-teman peserta dari Ambon ataupun Aceh ataupun para alumni dan para Bapak Ibu yang mengikuti Zoom kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri terkait materi yang telah disampaikan di session kedua kali ini, silakan raise hand-nya dan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan dari teman-teman Ambon untuk bertanya. Ya, selamat Ya, siang silakan. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan dari BPVP Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Joshua Wewarki dari BPVP Ambon, kejuruan PLTS. Pertanyaan saya, apakah bisa jika dilakukan pembagian output PLTS berupa listrik DC dan listrik AC? Artinya, apakah PLTS bisa digunakan secara langsung untuk peralatan tanpa melalui inverter? Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Joshua. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, teman-teman. Silakan. Ya, Aceh, silakan maju ke depan. Yang ingin bertanya, di unmute dulu Zoom-nya. Ya, silakan. Perkenalkan dirinya dan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairi Andika, asal dari BPVP Banda Aceh. Ingin menanyakan pertanyaan, sebagaimana
penjelasan dari Bapak tadi, yaitu suhu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efisiensi solar panel. Pertanyaannya, apakah ada teknik khusus untuk mengurangi suhu atau menjaga efisiensi dari solar panel? Sebagaimana kita tahu di masa depan, bumi akan terus mengalami pemanasan global, dan apakah penggunaan solar panel ini memiliki efek samping terhadap pemanasan global, dan penggunaan PLTS ini merupakan solusi dari pengurangan pemanasan global atau malah sebaliknya? Terima kasih. Oke, cukup. Ada lagi? Ya, mungkin itu dulu aja. Selanjutnya mungkin dari Pak Faidul akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama tadi dari Joshua, Pak ya. Pertanyaannya, apakah bisa dibagi nih output DC atau AC dari panel surya tadi? Kemudian apakah bisa peralatan langsung digunakan? Apakah bisa output dari PLTS tadi langsung bisa digunakan tanpa menggunakan inverter gitu ya, Joshua ya? Kemudian pertanyaan kedua tadi ada dari BPPP Banda Aceh, teman kita Hairil. Yang pertama pertanyaannya balik lagi ke materi pertama, apakah ada teknik khusus ya, Pak, untuk mengurangi suhu untuk mencapai efisiensi dari panel surya tadi? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Hairil, apakah PLTS ini termasuk dari bagian pemanasan global? Ini itu Pak pertanyaannya. Silakan Pak Faidul untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dari Pak Joshua ya, dari BP Ambon. Nah, pertanyaannya menarik nih. Jadi, apakah bisa output modul surya itu langsung dipakai ke perangkat elektronik? Nah, saya ada cerita menarik waktu mengerjakan proyek UNDP di Sulawesi Tenggara, dan di sana itu nggak ada listrik sama sekali ya. Jadi untuk aktivitas konstruksi itu kami hanya mengandalkan generator untuk menghidupkan peralatan-peralatan kami di site. Jadi singkat cerita, ada salah satu pekerja, cerita dari dia ini, dia punya pengalaman bahwa dia pernah pakai output dari modul surya ini langsung dicolokin power AC, daya AC. Jadi dia itu coba di bor AC ya. Dia rangkai modul surya satu modul, kemudian dia buat stop kontak atau colokan. Kemudian kata dia, cerita dari dia ini bisa ya. Dicobalah rangkai, terus selesai dirangkai, kemudian dicobalah bor AC tersebut. Nah, hasilnya bagaimana? Jadi hasilnya bor AC-nya ini tetap operasi ya. Kita masih bisa gunakan beberapa jam. Jadi saya perhatikan, dan hasil ternyata ketika bor AC itu dioperasikan beberapa jam, bornya rusak. Nah, jadi kenapa bisa rusak bor AC-nya? Karena kita tahu bersama bahwa si modul surya ini mengandalkan sinar matahari sebagai satu-satunya energi yang kemudian dia menghasilkan energi listrik. Jadi kita ketahui bersama bahwa energi matahari ini kan fluktuatif ya. Jadi naik turun. Otomatis tegangan daripada output modul surya itu akan fluktuatif juga. Ya, naik turun untuk outputnya. Ini akan membahayakan ke perangkat elektronik. Dan biasanya di nameplate bor AC itu udah tertulis bahwa tegangan yang bisa masuk di sini itu misalnya 220 volt, kemudian ampernya berapa. Nah, kalau misalnya tegangan dan arusnya fluktuatif, otomatis akan merusak perangkat elektronik kita. Nah, syukurnya barang tersebut bukan barang kami, jadi
barang kontraktor, jadi nggak masalah. Walaupun kami sudah ingatkan, tapi dia dengan pedenya mengatakan bahwa, oh bisa, kami ada pengalaman kayak gitu, dan kami biasa nggak pakai genset untuk mengerjakan itu. It's okay, saya langsung, kalau memang pede ya silakan. Nah, ternyata alhasil nggak bisa dipakai ya, rusak. Oke, pertanyaan pertama ya. Yang kedua dari Aceh. Tadi pertanyaannya masalah efisiensi. Sebenarnya teknologi modul surya ini saat ini tuh efisiensinya makin bagus. Jadi sering berkembangnya teknologi, efisiensi modul surya itu dulu misalnya ukuran satu modul surya itu 1x1 itu masih 100 watt peak. Sekarang dengan ukuran 1x1 itu bisa ukuran menghasilkan modul surya dengan kapasitas 500 watt peak. Jadi otomatis daya yang kemudian atau efisiensi dari modul surya yang kemudian outputnya itu seiringnya berkembangnya teknologi, dayanya juga lebih besar dan efisiensinya juga lebih besar dengan ukuran yang sama. Itu. Dan kemudian apakah kita bisa mengurangi apa? Jadi masalah suhu ya, karena suhu ini sangat berpengaruh terhadap produksi. Sebenarnya kita nggak bisa ngatur untuk kemudian menurunkan suhu dan atau temperatur di modul surya karena inilah kondisi alam. Jadi kalau dari perhitungan teman-teman dari ini bahwa suhu rata-rata di Indonesia itu 25 sampai 35 derajat Celcius. Jadi sangat ideal sih untuk modul surya dipasang di Indonesia. Jadi justru kalau misalnya efisiensinya lebih bagus itu kan otomatis akan menghasilkan modul surya dengan output yang lebih bagus juga ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara tadi misalnya apakah bisa kita mengurangi temperatur atau memodifikasi cuaca, nggak bisa, karena itu adalah kondisi alam yang kemudian kita harus terima. Dan masalah temperatur ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah untuk di Indonesia karena hampir semua rata-rata range kemudian temperatur yang cocok untuk modul surya itu sangat pas untuk daerah Indonesia. Jadi terkait dengan temperatur yang terlalu tinggi itu bisa bermasalah, ya bisa bermasalah. Cuman kalau di Indonesia itu bisa dibilang tidak terlalu sampai di atas 40 derajat Celcius gitu, tidak. Ya. Kecuali mungkin di Timur Tengah sana. Tapi produk-produk PLTS itu menyesuaikan, misalnya untuk di Indonesia produk suhu rata-rata di Indonesia itu misalnya 25 sampai, maka dibuatlah suatu produk misalnya untuk Indonesia itu cocoknya untuk modul ini, modul ini. Jadi kami itu memasang modul surya berdasarkan kondisi atau situasi temperatur di daerah setempat, dan perhitungan kami biasanya itu di PV simulation itu acuan kami itu menghitung adalah temperatur di lokasi setempat. Jadi kita masukkan dengan suhu sekian, apakah produksinya berkurang? Tidak berkurang kalau misalnya temperaturnya lebih naik, lebih besar. Tapi kalau misalnya di bawah 35 itu bagus produksinya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa apakah kita bisa merekayasa temperatur? Kita nggak bisa ya, kita nggak bisa. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Faidul atas paparannya dan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Jadi jelas ya teman-teman ya, bahwa kalau misalnya energi yang dihasilkan dari PLTS tadi kan langsung DC tegangannya. Jadi nggak bisa sembarang dipakai langsung ke perangkat kita, apalagi perangkat yang dipakai itu AC. Jadi jangan sesekali menggabungkan antara perangkat DC ataupun AC, sumbernya DC tapi pakainya AC gitu kan Pak ya.
Jadi yang ada masalah nanti gitu. Apalagi mungkin breaker-breakernya atau pengamannya mungkin nggak boleh sama sekali Pak ya. Antara DC misalnya dipakai untuk AC gitu atau sebaliknya breaker AC dipakai untuk breaker DC gitu mungkin Pak ya. Kemudian yang kedua tadi, jadi sampai saat ini untuk teknik untuk mengatur apa tadi jawaban betul mengatur suhu itu belum ada sama sekali. Namun efisiensi PV yang diproduksi sama masing-masing produsen panel surya sudah naik efisiensinya. Jadi kondisi panel suryanya juga semakin bagus yang sudah yang di pasaran sekarang ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman Bapak Ibu terkait materi dari Pak Faidul dan sesi tanya jawab kita. Mungkin dari Pak Faidul sendiri nih Pak, dari 4 pertanyaan dari 4 teman-teman tadi, kira-kira eh, 2 nama, 2 kandidat yang memiliki pertanyaan yang paling baik itu siapa Pak dan paling bagus. Nanti akan dikirimkan hadiah oleh tim GFA RSD sama Mbak Valen Jessica, Mbak Jessica dan Bu Justin juga nih. Kira-kira siapa Pak? Ada pertanyaan pertama tadi dari Joshua dari BPPP Ambon, kemudian ada Khairil dari BPPP Banda Aceh, kemudian ada Franky dari BPPP Ambon dan Feni dari BPPP Banda Aceh. Kira-kira dari 4 teman-teman kita ini siapa 2 di antaranya yang paling bagus Pak pertanyaannya Pak? Silakan Pak. Langsung aja ya. Langsung aja Pak. Pertanyaan paling bagus tadi pertanyaan terakhir tuh yang dari apakah arus DC bisa dipakai untuk arus AC, itu menarik pertanyaan. Oke, Nah, Joshua. Joshua ya. Kemudian yang kedua, Joshua Pak ya. Yang kedua, pertanyaan suhu yang ideal. Pertanyaan di sesi pertama tadi ya, suhu ideal untuk mobil surya. oke, suhu ideal Pak ya. Ini keduanya yang pertama tadi tentang suhu Pak, dari Ambon apa dari Aceh nih Pak? Yang dari Ambon. Ambon, jadi Ya. pemenangnya dua-duanya dari Ambon Pak ya. Ya. Thank you, oke. Kasih tepuk tangan dulu lah, mana nih teman-teman Ambon nih. Udah dapat hadiah nanti dari eh dapat hadiah dari RSD ya. Oke, mungkin instrukturnya atau yang lain boleh dapat Bu ya. Boleh dikirimkan atau Pak Faidul juga boleh dikirimkan juga nanti. Oke. Oke, selamat kepada teman-teman kita dari Ambon, Joshua dan Tengki mendapatkan hadiah menarik. Mungkin nanti hadiahnya bisa aja tiket ke Swiss ya. Tiket ke Swiss atau tiket kemana gitu ya. Oke. Mungkin terakhir dari Pak Faidul, mungkin ada kata-kata motivasinya atau pesan-pesan untuk teman-teman kita ini semua, para peserta pelatihan ataupun alumni ataupun para instruktur untuk menghadapi ya, atau berkecimpung lah ke EBT ini seperti apa, mungkin gitu Pak. Mungkin yang pertama, hadiahnya masih ada nggak? Saya ada Masih ada pertanyaan Pak, nih. kayaknya Masih ada Pak, untuk kita berdua ada Pak, untuk saya, untuk Bapak, Pak Cebris tuh ada kayaknya Pak. Oh, untuk teman-teman Persila nggak ada lagi ya? Saya sebenarnya masih ada, sudah siapin pertanyaan juga untuk teman-teman. Cuman mungkin jadi hadiahnya udah nggak ada ya, cukup 2 aja ya berarti Nggak ya. ada Pak, cuma 2 Pak hadiahnya Pak, sama gitu. dikasih Boleh Pak, tambah Pak, 1 Pak, boleh silakan. Tambah 1 ya. Boleh. Oke. Silakan. Saya akan share screen nih. Pak. Ada pertanyaan dari Pak Faidul untuk teman-teman nih. Saya share screen-nya. Saya ada pertanyaan nih. Bentar ya. Apa sudah terlihat, Pak Fami? Sudah Pak. Sudah ya? Kalau di share screen saya sudah. Oke, semuanya udah lihat ya. Jadi saya udah siapin 4 pertanyaan nih. Jadi hadiahnya cuma 1 ya. Jadi ada 4 soal yang kemudian teman-teman harus jawab.
Jadi yang pertama ini ada satu rangkaian listrik. Nanti teman-teman akan hitung berapa V total, kemudian I totalnya berapa. Kemudian di soal nomor 2 juga sama, ada rangkaian seperti ini. Kita akan hitung tegangan dan arusnya berapa. Kemudian soal ketiga, ini kita menghitung jumlah energi yang kemudian kita pakai. Kemudian soal yang nomor 4 adalah kita akan menghitung berapa jumlah modul yang akan kita pasang dengan inverter 2500 watt. Nah, jadi semuanya udah lihat ya soalnya. Ini waktunya saya kasih waktu 3 menit. Izin Pak Faidul, soalnya gambar panelnya tidak jelas untuk nilai tegangan sama arusnya, nggak kelihatan. Mungkin bisa Oh ya. ya. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah Pak. Masih Saya Ini kasih kami boleh waktu menjawab juga nih Pak. satu soal itu Instruktur. 1 menit. Satu soal 1 menit ya. Satu soal 1 menit. Jadi siapa yang kemudian cepat menjawab, hadiahnya itu yang akan dapat door prize-nya ya. Jadi satu soal 1 menit. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Bentar. Ya, watch. Nomor 1, kita mulai ya. 3, 2, 1. 1 menit ya. nggak amun. Ampun Pak. Sorry. Ya. Sudah. Ampun Pak. Oh, ini Ambon apa nih? Ampun Pak. Ambon atau mana nih? Ambon. Oke, jawaban Ambon pertama. Oke, udah. 82 ampere Pak. Apa? Nomor 1 82 ampere Pak. 82 ampere. 82 ampere Pak. Besar suara. Dari chat juga ada nih Pak. Dari chat juga ada menjawab nih Oh. Pak Anton dari Samarinda. Nah, itu gimana tuh Pak? 82 ampere Pak. Jadi yang mana nih yang duluan nih? Dari Pak Faidul aja. Pak. Oh, mungkin yang dari Ambon ya. Jadi tadi Oke, Ambon ya. tadi 8 volt 2 ampere ya. Udah ya? Oke, benar ya. Oke. Ambon. Oke. Nomor 2. 3, 2, Iya, saya, 1. Pak. Ya, Ampun Pak. Ampun Pak. M Zayadi silakan. Ya, M Zayadi duluan. Dari mana? M Zayadi dari mana nih? Ya, silakan ngomong. M Zayadi, Muhammad Zayadi. Dari BPPP Lombok Timur, Pak. Ya, dari Lombok Timur. Apa? Untuk Silakan voltasenya dari Lombok itu, Timur. untuk voltasenya itu 3 dan untuk ampernya 6. Ampernya? Ampun Pak. Saya Oh, salah. Nah, Oke. selanjutnya siapa? Ampun Pak. Ayo, Aceh. Ayo, Aceh. coba Aceh. Mana Aceh? Ngomong. Mufti. Yang kedua ini rangkaian paralel, tegangan 3 volt, arus 8 ampere. Berapa Benar. sampai? Gimana Pak? Benar Pak? Benar. Benar. Oke. Selanjutnya. Nomor 3. 3, Nomor 2, 3. 1. 50. Ampun Pak. Ya, Ambon, silakan Ambon. Ambon. 50 watt hours Pak. 50. Berapa? 2 jam berapa tuh? Coba satu. Acungkan tangannya. Acungkan tangan. Raise hand. Alasan ya. Raise Dari hand, mana coba tadi? raise hand. Zayadi atau Agung? Oke, Ambon. Ambon. Silakan. 100 watt Pak.
Watt Sorry? hours. 100 watt hours, Pak. 100. 20, 30. Ya, benar. Ambon ya. Ambon. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir. 3, 2, 1. Ayo, siapa? Pak, Ambon, Pak. Wah, Ya, silakan Oke. Ambon lagi. Ambon. 6,9, Pak. Sorry? 6,9, Pak. Jumlah modulnya berapa? 7, Pak. Berapa tuh? Berapa? 7, Pak. Gimana, Pak? Sudah benar? 7 Apa modul kurang saja. tepat? Kurang tepat. Aceh. Kurang tepat. Yo, Aceh, mana? Oke. Jawab. Ya, silakan Mufti. 9,7. Berapa piece? 9,7. Gimana? Ya, Aceh benar. Gimana, Pak Faidul? Aceh Oke, benar. Aceh benar. Oke. Jadi pemenangnya dari Aceh ya. Oke. Karena jawab dua Jadi ini pertanyaannya. Aceh dapat hadiah aja, Pak ya. Waduh. Oke. Oke. Oke, berarti nanti menjadi Ya. catatan Bu Yustin. Jadi ya, Satu, satu hadiah di Aceh ya. ya, 2 hadiah nanti meluncur ke Ambon dan 1 hadiah meluncur ke Aceh. Gitu. Dan 1 ke Pak Faidul dan 1 ke saya, Bu, mungkin. Oke. Ya, oke, mungkin itu aja Bapak Ibu terkait pertanyaan dan paparan dari Pak Faidul tentang guest lecture kali ini tentang bagaimana sih seorang project engineer itu, kemudian dasar kelistrikan tadi dibahas juga dan hingga pembahasan commissioning. Nah, mungkin dari Pak Faidul sendiri mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman semua para peserta pelatihan, baik itu peserta ataupun alumni yang sedang atau peserta yang sedang menjalani pelatihan, mungkin kasih pesan dan motivasinya, Pak, mungkin biar mereka mau untuk survive dan berjuang untuk bekerja nantinya di bidang atau menjadi seorang teknisi PLTS gitu, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Jadi terima kasih kepada teman-teman peserta yang dari Ambon dan Banda Aceh. Terima kasih semuanya telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian adik teman-teman terima di sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diaplikasikan di kehidupan masing-masing, terutama yang mau berkecimpung di bidang PLTS. Ini merupakan sebuah wadah untuk kemudian menambah wawasan atau keilmuan di bidang energi baru terbarukan khususnya di PLTS. Bagi teman-teman yang kemudian ingin berkarir di PLTS, khususnya di sebagai project engineer, teman-teman harus memiliki beberapa skill yang kemudian saya sebutkan di materi tadi, bahwa teman-teman harus punya basic elektrikal, kemudian bisa desain juga, kemudian skill. Nah, di skill ini skill bahasa, kalau teman-teman ingin berkarir di daya solar, jadi teman-teman juga harus punya skill bahasa Inggris, minimal tidak bisa baca tulisannya. Jadi karena biasanya kami sering klien kami ada beberapa dari luar negeri, jadi komunikasinya itu bahasa Inggris. Jadi harus punya ada basic bahasa Inggris, minimal ya bisa baca tulisan. Kemudian yang terakhir, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa harus juga jago desain.
ya jago desain. Basic dasar teman-teman untuk kemudian berkarir di Sedayu itu, ini, di IPC manapun itu harus jago desain ya, jago desain. Saya sedikit cerita ya, kalau di desain saya itu di bangku kuliah nggak pernah diajar mengenai bagaimana sih menggambar itu. Saya belajar sendiri ya, otodidak dari YouTube. Jadi sekarang ini kalau teman-teman ingin mengembangkan skill terutama di desain grafis, terutama gambar ya, teman-teman bisa belajar di YouTube. Sebenarnya banyak referensi, banyak kemudian sharing mengenai tips dan trik kemudian untuk belajar cepat di AutoCAD atau SketchUp. Nah, banyak. Jadi teman-teman sekalian bisa upgrade skill di gambar itu bisa di YouTube. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak koneksi juga, karena dengan banyaknya koneksi juga kita bisa sharing dengan beberapa teman kita yang kemudian udah bekerja di misalnya di perusahaan multinasional, kemudian di developer lain, kita bisa sharing-sharing dengan mereka untuk kemudian menambah wawasan kita di bidang elektrikal atau di sistem voltage kita. Teman-teman yang kemudian ada yang nanya nih, ada developernya Pak? Wah, sebenarnya Sedayu itu yang ingin berkarir ya, teman-teman yang kemudian berkarir di Sedayu itu kami buka loker juga ya, selalu available untuk loker. Jadi kami teman-teman bisa email aja di HRD Sedayu. Jadi bagi teman-teman yang kemudian memiliki kualifikasi yang bagus untuk kemudian berkarir di Sedayu, bisa saja kemudian dipanggil ya untuk kemudian ikut join bersama Sedayu. Dan teman-teman kemudian yang bisa berkarir juga di IPC lain misalnya juga ada. Jadi bisa teman-teman punya akun LinkedIn yang namanya ada Green Job ya, Green Job. Jadi di situ ada beberapa opportunity yang kemudian di-share oleh teman-teman IPC lain mengenai peluang karir di bidang PT. Mungkin itu saja yang kemudian saya sampaikan. Harapan saya kemudian tetap semangat kepada teman-teman peserta untuk kemudian mencapai tujuan masing-masing dan ingin berkarir di PTS ya, tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fahmi sebagai moderator. Banyak Pak Faidul atas waktu dan kesempatannya untuk sharing session dengan kita semua dari Banda Aceh, Ambon, Lombok Timur, mungkin dari Ternate, dari Bapak Ibu instruktur, dari Samarinda, Padang, dan Solo mungkin ada Makassar mungkin ya. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Faidul, sekali lagi kami ucapkan. Mungkin dari Bu Justin ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, luar biasa Mas Fahmi dengan moderasinya dan semua instruktur yang ada di sini dan juga Pak Faidul yang meluangkan waktu berbagi dan tak kalah hebat hari ini para peserta pelatihan teknisi PLTS yang ada di BPP Ambon dan BPP Banda Aceh. Hadiah yang paling besar adalah ketika teman-teman nanti bergabung di sebuah solar panel ya, di sebuah perusahaan solar kan ada layar tertentu masuk di tempat saya ya. Itu adalah hadiah terbaik karena Anda telah belajar. Karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-77 Kementerian Ketenagakerjaan, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Kemnaker ke-77, tidak lelah senantiasa untuk membuat SDM Indonesia kompeten dan berdaya saing. Itu saja, dan terima kasih untuk semua instruktur yang dari Samarinda, Lombok Timur, Makassar, Padang, Sorong mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Justin, Pak Faidul, GFA, Bapak Ibu instruktur dari beberapa BPVP dan teman-teman peserta pelatihan Ambon dan BPVP Banda Aceh. Ya, sekali lagi saya mengait pesan dari Pak Faidul, teman-teman semua untuk para alumni dan peserta pelatihan, mohon dibuat LinkedIn-nya sebagus mungkin dan
serapi mungkin karena di situ banyak lowongan pekerjaan tentang EBT dan ada website REI juga terkait dengan lowongan pekerjaan renewable energy. Jadi di situ banyak tentang informasi lowongan pekerjaan dan banyak juga alumni-alumni kita yang sudah bekerja di bidang energi terbarukan yang sudah tersebar di beberapa IPC seperti ATW, ada juga kemudian Surya dan sebagainya. Jadi di situ banyak info lowongan kerja, pemagangan dan sebagainya tentang energi baru dan terbarukan. Ya mungkin itu aja dari kami, dari Pak Faidul, dari saya dan dari GFA. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman semuanya atas kesempatannya di pagi hari ini.